Yang awalnya kita tidak ada riya, tapi begitu kita melihat ada orang yang memperhatikan kita, berubahlah niat ini. Maka kita coba kembalikan lagi niat itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan petunjuk kepada para sahabat bahwasanya ada kekhawatiran yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahkan kekhawatiran ini melebihi kekhawatiran Nabi kepada datangnya Dajjal, kerusakannya Dajjal. Kemudian sahabat ini bertanya, apa yang Nabi khawatirkan itu? Yang Nabi khawatirkan adalah asyirkul khafi, syirik yang samar. Ya, syirik yang samar, syirik yang dilakukan oleh perbuatan hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ayyakumar rajulu, ketika ada seorang laki-laki berdiri sholat, kemudian yusalli fayuzayyinu sholatahu, dia berdiri sholatnya itu kemudian dia menghias-hiasi sholatnya. Sholatnya itu dihias-hiasi, sholatnya itu dibuat indah, dibuat khusyuk, dibuat sholat yang terbaik. Karena apa? Karena apa-apa yaro yang dia melihat min nadharir rajul, dari pandangan orang lain. Karena dia tahu ada orang lain yang melihat dia, maka dia fayuzayyinu sholatahu, dia memperindah sholatnya, dia menjadikan sholatnya itu sholat yang terbaik, sholat yang terkhusyuk. Karena apa? Dia mengetahui ada orang lain yang memperhatikan dia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai syirkul khafi, yang dikatakan sebagai riya. Nah, sebagai riya, yaitu memperlihatkan amalan kita, sekali lagi memperlihatkan amalan kita, ibadah kita kepada orang lain supaya dilihat orang lain. Dan ini sama yang dilakukan oleh orang-orang munafikun. Ya. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu yukhadi'unallah, mereka itu berusaha untuk menipu Allah. Dengan apa? Orang-orang munafik itu menipu Allah. Mereka mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah, tetapi ketika Allah memerintahkan aqimus shalah, mereka tidak mau sholat. Mereka mengatakan dirinya iman, tetapi ketika diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, mereka tidak mau melaksanakan ibadah. Itulah orang-orang munafik yang menipu kepada Allah. Tetapi wa huwa khadi'uhum, Allah yang akan menipu kepada mereka nanti di hari kiamat. Seakan-akan di dunia selamat dari siksa, tetapi di akhirat nanti Allah akan menyiksa kepada mereka bahwa mereka ada di dasar jurang api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka ada di dasarnya jurang api neraka. Bagaimana perbuatan mereka ketika di dunia? Yaitu idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu perbuatannya orang-orang munafikun. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu berdiri melaksanakan sholat, qamu kusala, maka sholatnya itu dalam keadaan malas. Mereka malas sholat. Nah, ketika mereka melaksanakan sholat, yura'unan nas, yura'una, mereka itu riya, memperlihatkan mereka an-nasa pada manusia. Orang-orang munafik itu ciri khasnya adalah ketika sholat itu ada riya di dalam dirinya. Dia hanya memperlihatkan ibadahnya itu kepada orang lain supaya diakui oleh orang lain bahwa dia adalah sebagai muslim, sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman. Tetapi wala yadhkurunallaha illa qalila, sedikit pun di dalam hatinya itu tidak ada ingat kepada Allah di dalam melaksanakan sholatnya. Nah, inilah yang disebut sebagai riya. Riya itu adalah menampakkan amalnya, menampakkan ibadah yang kita lakukan supaya diperhatikan oleh orang lain, supaya dilihat oleh orang lain, supaya diperhatikan oleh orang lain, dan supaya dinilai oleh orang lain bahwa kita ini adalah alim, bahwa kita ini adalah orang yang ahli ibadah, bahwa kita ini adalah orang yang baik.
Itulah yang disebut sebagai riya. Jadi riya itu tidak berkaitan dengan muamalah. Riya itu yang diharamkan, yang kemudian dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah sebagai syirkul khafi, syirik yang samar, adalah menampakkan amal kita, menampakkan ibadah kita kepada orang lain, yang niatnya adalah sebenarnya ada lillahi ta'alanya, kemudian tapi dibisiki oleh iblis, ada hawa nafsunya supaya diakui oleh orang lain, supaya terlihat baik di hadapan orang lain. Itu yang disebut sebagai riya. Tapi kalau kemudian kita punya jam baru, kemudian kita punya mobil baru, kemudian kita tampakkan kepada orang lain, itu bukan termasuk riya, karena berkaitan dengan muamalah. Jadi riya itu hanya khusus berkaitan dengan amal, dengan ibadah. Begitu juga sum'ah. Nah, yang kemudian itu diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah SAW, yang disebut sebagai syirkul khafiyyi, syirik yang samar. Dan itu yang harus betul-betul kita waspadai. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang riya itu diperintahkan oleh Allah untuk meminta balasan kepada orang-orang yang dipameri itu. Minta balasan pahala kepada orang-orang yang dipameri terhadap amalannya itu. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian pergilah kepada orang-orang yang kalian pameri ibadah kalian dulu di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Maka carilah, mintalah kepada mereka apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kalian. Jawabannya ya tidak ada, dan tidak ada yang bisa memberikan pahala balasan kebaikan dari amalnya yang dulu dia riya ketika di dunia. Nah, ini begitu beratnya riya itu. Makanya sampai Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan dari umatku adalah syirik yang kecil. Ya, kalau tadi Nabi mengatakan syirkul khafi, ini kemudian Nabi menyebutkan syirkul asghar, syirik yang kecil. Qalu, berkata mereka para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah yang disebut sebagai syirik yang kecil itu wahai Nabi? Qala, Nabi bersabda, ar-riya, itu adalah riya. Nah, itu disebut sebagai syirik yang kecil. Kalau tadi Nabi menyebutkan syirik khafi, ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil, syirik yang tidak tampak. Kalau syirik akbar, kita ketahui yang syirik akbar itu adalah jelas menyembah kepada selain Allah. Nah, kalau kemudian syirik yang khafi, syirik yang asghar ini adalah dia menyembahnya kepada Allah, tetapi hatinya ini diniatinya bukan karena Allah, tetapi untuk yang lainnya. Dengan niat tadi itu pamer supaya dilihat oleh orang lain, ya, memperlihatkan amalannya, memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain supaya dinilai oleh orang lain. Maka inilah pentingnya kita selalu mengatur hati kita, ya, mengatur terhadap hati kita. Walaupun kita sudah berniat di awal, misalnya ketika contoh misalnya kita sholat, ketika kita sudah berniat di awal kita niat sholat lillahi ta'ala, tetapi kemudian di tengah jalan, ya, pada saat sholat kita itu akan selalu digoda oleh syaitan agar niat kita ini berubah. Nah, begitu juga ketika kita selalu digoda oleh iblis, itu kita berusaha mempertahankan niat ini semata-mata Allah dan Allah, niat karena Allah. Nah, makanya inilah termasuk hikmah, ya, termasuk hikmah bahwa kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk melafadzkan niat. Ini hikmah bahwa kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk melafadzkan niat. Seandainya Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan melafadzkan niat, ya, misalnya,
Maka pada saat kita sholat, kemudian niat kita ini digoda oleh iblis, niat kita berubah, maka otomatis di tengah jalan, di tengah sholat itu kita akan kembali melafadzkan niat. Tetapi Nabi Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk melafadzkan niat, karena itu adalah pekerjaan hati. Maka hati kita cukup ditata. Lillahi ta'ala di tengah sholat, lillahi ta'ala di setengah sholat. Itu supaya hati kita itu tetap lillahi ta'ala, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada kesombongan di dalam hati kita dalam keadaan sholat itu atau ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi ketika kita misalnya sholat sunnah rawatib misalnya kan, sholat sunnah rawatib, yang lain tidak sholat sunnah, kita sholat sunnah. Atau sholat misalnya setelah sholat maghrib, kita kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'diyah misalnya. Yang lain misalnya tidak sholat, kita sholat sendiri. Ini iblis itu luar biasa menggodanya ketika kita dalam keadaan seperti itu. Dibisikkan di telinga kita ini, lihat kamu sendiri yang sholat, yang lainnya tidak sholat. Hati kita itu ada bangga, kemudian memperbaiki sholat kita supaya khusyuk, supaya terlihat baik. Nah, inilah yang disebut sebagai riya. Yang awalnya kita tidak ada riya, tapi begitu kita melihat ada orang yang memperhatikan kita, berubahlah niat ini. Maka kita coba kembalikan lagi niat itu lillahi ta'ala. Tidak perlu dilafadzkan, langsung saja dirubah dalam hatinya, lillahi ta'ala. Semata-mata adalah untuk mencari Allah. Sehingga amalan kita ini selamat. Kita ini berhasil di dalam mengerjakan satu amaliyah dan pahalanya kita dapatkan. Coba seandainya ketika kita dibisikkan oleh iblis, kemudian hati kita ini tetap riya tadi, na'udzubillah min dzalik. La yakhbatunna amaluk. Amalan yang kita kerjakan itu lebur, wala takunanna minal khasirin, dan kita akan menjadi orang yang rugi. Amalan kita hancur, tidak mendapatkan pahala, dan kita dicatat melakukan perbuatan syirik. Nah itu. Kalau sudah melakukan perbuatan syirik, ya itu tadi. Wala takunanna minal khasirin, akan menjadi orang yang rugi di hari kiamat nanti. Pahala-pahala itu ditampakkan oleh Allah tetapi tidak diberikan kepada kita. Nah, kalau kemudian tidak ada tobat dari kita, ya ini terus maka Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, ini bahayanya syirik. Hanya gara-gara riya itu tadi. Riya memamerkan terhadap amalan kita, terhadap ibadah kita kepada orang lain. Nah, ini para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai riya. Yaitu memamerkan ibadah kita, memamerkan amalan kita supaya dilihat oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain, dinilai oleh orang lain bahwa kita ini baik, bahwa kita ini alim, bahwa kita ini adalah ahli ibadah. Tidak berkaitan dengan muamalah, tidak berkaitan dengan nikmat-nikmat yang lain yang kita tampakkan. Kalau kita menampakkan nikmat kita kepada orang lain, justru itu adalah perintah dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat-nikmat Tuhanmu itu fahaddits, ceritakanlah, tampakkanlah kepada manusia yang lain bahwa kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Kembali kepada Mbak Wina.